Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek grafika komputer yang telah kami buat yaitu simulasi 3D Fakultas Hukum, food court lama, food court baru, dan juga Danau Unesa menggunakan OpenGL dan juga FreeCloud. Sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Cynthia Gustianingsih dengan NIM 083 dan rekan saya. Perkenalkan, saya DX Renata dengan 3 digit yang terakhir 073. Lalu selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devina Christine Putri Loko dengan 3 digit NIM terakhir 074. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan eh, Fakultas Hukum yang saya buat kemarin dengan teman-teman. Jadi yang pertama, tentunya kita sudah include GL, GLUT, GMAT, CSTD-lib, CSTD-io, dan string. Untuk library-nya kita menggunakan OpenGL 32, GLUT 32, dan FreeGLUT. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke variabel global dan kamera. Yang pertama yaitu ada posisi kamera. Di sini ada cam X, cam Y, dan cam Z untuk menentukan di mana posisi awal kamera saat program berjalan. Lalu selanjutnya ada arah pandang kamera. Arah pandang kamera sendiri ada cam yaw untuk memutar kamera ke kanan dan kiri. Lalu ada cam pitch untuk mendongak ke atas dan ke bawah. Selanjutnya yaitu ada float speed. Float speed sendiri digunakan untuk menentukan seberapa cepat kamera berpindah saat tombol WASD itu ditekan. Selanjutnya kita ada input keyboard ini digunakan agar saat tombol ditahan gerakan kamera ini tidak patah-patah. Nah, untuk ball key stage sendiri ini untuk tombol huruf atau angka kayak WASD. Kalau ball special stage ini digunakan untuk tombol panah. Seperti itu, teman-teman. Kita juga menggunakan konstanta float P untuk menggambar bola, tabung, dan piringan dengan mudah. Lalu selanjutnya kita beralih ke warna-warna umum. Nah, warna-warna umum ini digunakan untuk menyimpan kode warna RGB agar mudah dipanggil ulang tanpa mengetik angka yang ribet atau susah atau rumit. Nah, di sini kita sudah input maroon, white, wall white, dark glass, gold, roof brown, bright red, aspal gray, dan juga grace green. Nah, untuk selanjutnya kita juga butuh helper material. Helper material sendiri ada void void reset material. Nah, void reset material sendiri ini digunakan untuk mematikan efek kilap atau mengatur cahaya, mengkilap gitu, teman-teman. Supaya setelah kita menggambar objek ini, objek selanjutnya tidak akan ikut terlihat aneh atau gelap gitu, teman-teman. Kita juga punya fungsi set material. Fungsi set material ini digunakan untuk mengatur warna objek biasa dengan sedikit sentuhan cahaya. Selanjutnya, kita punya helper material khusus untuk danau. Karena danau ini kan biasanya mempunyai kilap-kilap seperti air yang memantulkan cahaya gitu, teman-teman. Nah, kita menggunakan parameter shyness untuk menentukan seberapa tajam kilatannya, kilapannya. GL selanjutnya ada GL color ini juga sebagai set warna dasar. Ini GL color. Selanjutnya kita
Nah, selanjutnya kita juga mempunyai draw coordinates. Ini digunakan untuk menggambar koordinat. Lalu ada draw cube, ini digunakan untuk menggambar tabung. Ini draw tabung juga sama. Lalu ada draw single triangle, ini digunakan untuk menggambar segitiga. Lalu ada draw text 3D, ini digunakan untuk supaya kita bisa menginput teks gitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita menggambar globalnya. Kita menggambar eh, di luar gedung-gedung kita atau FC atau atau danau. Di sini kita menggunakan rumput yang luas untuk sebagai alas dari gedung-gedung kita. Nah, ini ada juga mempunyai jalan aspal utama. Lalu kita juga mempunyai jalan penghubung. Ini biasanya ada di depan tepat gedung-gedung kami. Ini ada pet hukum, ada pet FC Tengah, ada FC baru, juga ada buat danau. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke draw 5 roof. Ini bagian gedung hukum ini. Draw 5 roof sendiri ini adalah sebuah bangunan yang apa ya? Objek yang ada sebagai atap dari gedung Fakultas Hukum sendiri. Gedung belakang ini sama, ini ada di karya hukum gedung hukum ini ada tiga gedung gitu ya teman-teman. Jadi ini ada gedung hukum belakang juga. Nah, ini selanjutnya ada void draw door. Ini untuk menggambarkan pintu yang ada di depan gedung Fakultas Hukum. Nah, selanjutnya kita ke gedung pertamanya. Ini adalah bagian dari gedung utamanya, ada GL Push Matrix, ada GL Translate juga. Terus kita membuat draw cube dan draw 5 roof. Lalu selanjutnya kita membuat jendela samping di bawah segitiga. Nah, kita menggunakan ini for integer untuk melooping agar jendelanya itu otomatis ada 5 kotak gitu teman-teman. Ya. Lalu selanjutnya, nah selanjutnya ini kita membuat draw text. Nah, draw text ini untuk menginputkan eh, apa ya? Huruf atau sebuah kalimat di dalam gedung tersebut. Nah, di sini ada draw text 3D ini Fakultas Hukum, teman-teman. Jadi, nanti di dalam gedungnya itu ada tulisan Fakultas Hukum. Nah, kita juga menggambar ornamen yang ada di samping-samping gedung. Draw single triangle ini adalah sebuah ornamen yang ada di depan Fakultas Hukum. Kita juga menggambar teks di depan Fakultas Hukumnya berwarna marun. Ini ada draw text 3D Fakultas Hukum. Nah, ini juga ada gedung belakang yang kita buat tadi. Baik, untuk objek selanjutnya akan Ya, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gedung 2 bangunan food court lama. Oke. Yang pertama, seperti yang kalian lihat di sini kita menggunakan 3 library yaitu include C, maksud saya include free glute atau glute-nya. Kemudian ada include CMAT dan ada include CSTD library. Oke. Nah, ini untuk mengaktifkan free glute dan juga fungsi matematika dari C++. Free glute dipakai sebagai media untuk penyediaan jendela, input event, dan juga rendering OpenGL-nya.
Oke, kita masuk ke bagian kamera ya. Di sini terdapat beberapa variabel. Bagian ini digunakan untuk mengatur kamera. Yang pertama itu ada Camyao 15 0F itu untuk mengatur rotasi kamera ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian ada cam pitch digunakan untuk mengatur rotasi atas bawah. Lalu ada cam disk yang digunakan untuk mengatur jarak antara kamera dan juga objek utama. Nah, kemudian ini ada variabel berupa Boolean is dragging. Ini digunakan untuk melacak apakah mouse sedang menarik tampilan. Oke, sekarang ini adalah posisi lampu atau pencahayaan. Kita menggunakan GL float light post. Nah, ini lampu ini berada di kanan atas objek dengan nilai W sama dengan satu, yaitu menandakan lampu ini bertipe point light. Nah, sekarang kita masuk ke dalam deklarasi prototipe ya. Teman-teman bisa dilihat di sini terdapat beberapa void. Nah, ini semua fungsi ini dideklarasikan agar bisa dipanggil meski didefinisikan di bawah tadi. Jadi pertama kita akan menggunakan beberapa variabel di sini teman-teman seperti draw table set, draw float octagon roof, draw kiosk interior, draw kiosk row, draw small front kiosk, draw entrance planter, and gate, kemudian ada draw food court, dan yang terakhir ada draw ground. Jadi di sini kita menggunakan atau mendeklarasikan variabel terlebih dahulu untuk dipetakan di bawah nanti. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah fungsi init, yaitu void utama dari init. Yang pertama ini digunakan untuk mengaktifkan depth test, yaitu objek jauh agar tidak menimpa objek yang dekat. Oke, setelah itu di sini ada GL enable untuk GL lighting dan juga GL light di sini berfungsi untuk mengaktifkan sistem cahaya dan sumber cahaya 0. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke GL color material. Kemudian ada GL normalis dan juga GL smooth. Nah, GL color material sendiri itu digunakan untuk mengatur warna. Jadi nanti warnanya itu sama dengan GL color 3F. Nah, kemudian ini GL normalis itu digunakan untuk supaya otomatis menormalkan bagian objek supaya pencahayaannya stabil. Kemudian ini ada GL Shade model, yaitu GL Smooth yang digunakan untuk shading ya, sesuai dengan namanya agar bangunan yang kita buat itu lebih halus. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke draw flat octagon roof atau atap oktagon ya. Di sini teman-teman bisa dilihat ini bagian atap oktagon landai plus garis tipis yang sesuai dengan bentuk dari food court Unesa. Oke, yang pertama ini adalah cons init n sama dengan 8. Nah, kenapa angka 8 di sini? Karena atap food court Unesa sendiri itu terdiri dari 8 sisi. Jadi, ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa bangun yang kita gunakan itu memiliki 8 sisi. Oke, lanjut kita ke bagian bidang utama atap, bidang pertama. Seperti yang kita bisa dilihat di sini, GL Color ini adalah warna abu terang. Kemudian ada GL Begin, GL Triangle Fan itu eh, merupakan salah satu fungsi di mana fungsi itu bisa diartikan sebagai triangle fan itu dimulai dari 3 titik yang sudah dipusatkan tadi. Jadi karena triangle, jadi sudah kita deklarasikan bahwa cons in n sama dengan 8 tadi 8 sisi. Jadi segitiganya itu ada 8. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian loop. Kita masuk ke bagian loop 0 sampai 8. Ini membuat titik melingkar membentuk oktagon yang telah saya jelaskan di atas tadi. Nah, setiap titik itu memiliki tinggi 0, membentuk atap yang landai dari tengah keluar.
Oke, yang selanjutnya adalah list orange tipis keliling. Nah, di sini terdapat GL Color 3F. Ini adalah warna orange untuk list di pinggir bagian oktagonnya. Kemudian loop itu membuat dinding tipis dikelilingi atap tadi, teman-teman. Oke, bagian tiga adalah garis tipis pada atap atau rib. Ya, seperti biasa kita menggunakan GL Color dengan warna seperti ini. Ini kemudian ada juga GL Begin, GL Lines. Ini merupakan garis pemecah visual membuat atap terlihat realistis seperti panel-panel. Oke, untuk nextnya di sini ada kita langsung lanjut ke kios interior di dalam gedung utama. Kita di sini menggunakan kita menggunakan fungsi void draw kios interior. Nah, ini dinding belakang ini kita menggunakan GL color ini warna ini. Kemudian ada GL pas matrix, kemudian ada GL translative, ada GL scalaf, ada glued solid cup, dan juga GL pop matrix. Nah, untuk panel bawah ini saya menggunakan warna hijau sedikit biru seperti yang ada di food court aslinya Unesa. Kita menggunakan warna ini. Oke, kemudian nih untuk bagian yang atas ini kita menggunakan GL color dengan warna krem cerah seperti ini. Kemudian untuk mejanya kita menggunakan GL Translative dengan ukuran ini. Kemudian ada GL Scalf. Oke, langsung kita masuk ke Void Draw Kiosk Row. Nah, ini itu untuk mengatur left and right dari side tersebut. Kios kiri itu posisinya berada pada minus 32, kemudian yang kanan itu plus 32. Nah, ada 4 kios persisi di sepanjang area seperti yang terdapat pada food court Unesa. Nah, kemudian ini ada kios kecil kotak untuk lobi dan juga belakang. Memang ada beberapa kios dan juga toko-toko yang ada di bagian di bagian belakang gerbang food court ya teman-teman. Nah, ini ada kios kecil. Untuk strukturnya sendiri yaitu badan kios warna krem, kemudian ada atap abu tipis dan jendela depan warna turquoise. Oke, yang selanjutnya itu adalah gerbang plus planter dari gedung sendiri. Kita menggunakan draw entrance plate, planter and gate. Oke, teman-teman. Nah, di situ terdapat beberapa komponen seperti batu hitam, semak, dan juga planter di sebelah kanan. Kemudian ada gerbang dan juga ada gerbang dan juga tiang. Di sini juga terdapat balok atas dan pagar orange di sini untuk mengisi gerbang bagian depan pada food court Unesa. Nah, untuk bagian balok atas dan juga tiang, itu terdapat juga jeruji vertikal berwarna orange dengan for float X sama dengan 1 dan X sama dengan 6. Untuk X plusnya itu di sini 0,7 ya teman-teman. Nah, untuk gerbang kanan sendiri sama, tapi posisinya itu disimetriskan. Jadi nanti seperti mirroring seperti itu untuk gerbangnya sendiri. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke bagian front arch stalls untuk sekat kios depan. Nah, kita memanggil fungsi void draw front arch stalls. Di sini kita menggunakan float W dengan ukuran seperti ini. Dan juga for in kita menggunakan float T sama dengan I 2.0 F, kemudian ada float X T kali max, kemudian ada float Z. Oke, yang selanjutnya itu ada panel bawah dengan GL Color 3F.
yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada panel atas dengan warna ini. Nah, kita masuk ke gedung utama dari food court. Bentar. Kita Nah, kita akan lanjut ke bagian gedung utama food court. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, oke, sorry. Oke, kita akan langsung ke bagian utama yaitu gedung utama food court. Nah, ini merupakan codingannya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk bagian gedung utama food court sendiri, kita menggunakan fungsi const float W sama dengan 150.0 F dan juga const float D sama dengan 70.0 F. Kemudian di sini juga ada const float H sama dengan 14.F. Nah, kita akan mendefinisikan tiga angka penting ini, W untuk lebar keseluruhan gedung, D untuk kedalamannya, dan H untuk tingkat tinggi bangunan. Tiga nilai ini menjadi fondasi setiap pengukuran yang terjadi di dalam fungsi ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat fondasi segi 8. Ini merupakan cons init N mendeklarasikan ada 8 sisi. Kemudian, bangunan food court memiliki identitas yang unik, yaitu lantai dan atapnya berbentuk oktagon, bukan persegi. Kemudian di sini ada bagian GL, bagian GL triangle fan. Kita menggunakan triangle fan untuk menggambarkan bidang lantai. Bidang ini berpusat pada titik 0,0,4. Yang berarti area utama food court berada sedikit maju ke arah penonton ataupun depan. Nah, kemudian kita akan menggambar. Di sini kita menggunakan loop penggambar itu float X sama dengan cos kali dengan radius, kemudian ada float Z 40 plus sin, kemudian kita kalikan dengan radius yaitu 0,75 F. Perhatikan bahwa radius Z dikalikan 0,75 ini menciptakan bentuk oktagon yang sedikit oval sesuai dengan bentuk aslinya di food court Unesa. Kemudian kita akan lanjut ke dinding belakang yang besar. Food court bagian float wall deep kita deklarasikan dulu seperti ini. Kemudian dinding belakang ini adalah bagian terbesar dari gedung food court yang menyangga atap raksasa di atasnya. Lebarnya sengaja diperkecil menjadi setengah dari W yang telah kita deklarasikan tadi, supaya bentuk bangunan tampak lebih proporsional dan tidak terlalu melebar. Nah, kemudian kita memposisikan dinding ini tepat di tengah sumbu X, mengangkatnya setengah tinggi bangunan, lalu memperbesar sebuah kubus menjadi balok horizontal berukuran sangat besar. Sebenarnya ini untuk bagian lobby dan juga inti dari bangunan tersebut.
Nah, kita akan lanjut ke atap utama oktagon. Ini kita menggunakan GL translator 0,H plus 3,0 F, 18,0 F. Kita menggunakan draft float octagon roof dengan ukuran 65,22. Nah, atap food court adalah bagian yang paling khas berbentuk segi delapan dengan panel-panel struktural yang membentuk rib di seluruh sisinya. Atap ini diangkat sedikit ke atas kepada dinding yang besar tadi. Itu memberikan efek ruang interior yang realistis dengan bangunan aslinya. Nah, kita lanjut ke plafon teras depan. Di bagian depan kita membangun plafon lebar yang berfungsi sebagai naungan pintu masuk. Plafon ini sangat penting karena menjadi transisi visual antara bagian luar dan juga dalam gedung. Kemudian ada juga lantai teras depan kita menggunakan GL translator dan juga GL scallop. Lantai teras ini dibuat sangat lebar, memanjang, dan posisi sedikit lebih tinggi dari tanah. Ini area tempat mahasiswa duduk ataupun berkumpul sebelum masuk food court ya. Kemudian ada area masuk lobby. Ini lobby lorong masuk depan. Ini itu ada 3 bagian, yaitu tengah, jalan utama ke pintu, kemudian dari sisi kiri, lorong bawah, di bagian bawah kios kiri, dan juga sisi kanan lorong di bagian kios kanan. Lorong masuk terdiri dari 3 platform, yaitu satu besar di tengah sebagai jalur utama, dan 2 di kiri dan kanan untuk ruangan kios serta alur pengunjung. Tiap platform digambar sebagai kotak tipis menggunakan glued solid cup. Oke, yang selanjutnya adalah kolom biru yang melengkung di depan. Nah, kita menggunakan loop di bagian kolom biru melengkung ini menggunakan float max sama dengan W kali 0,30 F. Kemudian ada float curve dengan 4,0 F. Nah, kita kemudian menambahkan 7 kolom besar berwarna biru tua, icon dari food court ini. Kolom-kolom ini diposisikan lurus, melainkan membentuk lengkungan ke arah depan. Nah, untuk area belakang food court, teman-teman bisa dilihat di ada bagian untuk kios. Dan sekarang kita akan menghitung lokasi paling belakang dari dinding utama. Ini penting untuk menentukan tempat pemasangan platform belakang. Nah, kita akan menemukan platform kecil yang menjadi area servis belakang gedung. Platform ini lebih kecil dari bagian depan sehingga menciptakan bentuk gedung yang lebih dinamis. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan 2 kios di belakang. 2 kios ini kita menggunakan GL Translator dan juga Draw Small Front Kiosk K. 2 kios kecil ini ditempatkan simetris di bagian kiri dan juga kanan, menghadapi arah luar dari bangunan. Ini menggambarkan tenan tambahan seperti kedai minuman dan snack di area belakang food court. Kemudian ada kios di samping kanan kiri, yaitu kita menggunakan draw kios row dengan value ataupun nilai true. Kemudian ada draw kios row dengan nilai false. Di bagian dalam gedung kita menempatkan 8 kios makanan, 4 di sisi kiri dan juga 4 di sisi kanan. Masing-masing kios menghadap ke ruang tengah sama seperti kondisi food court yang aslinya. Oke, kemudian untuk kesimpulan dari program ini, itu seluruh bagian dalam fungsi draw food court ataupun gedung food court ini bekerja sama untuk menghasilkan model 3D dari bagian food court Unesa yang megah dan detail, mulai dari pondasi oktagon, kemudian dinding besar dan atap yang ikonik, adapun lorong masuk, kolom elegan, hingga kios-kios belakang dan juga meja kursi yang ada di teras food court. Semuanya dibangun dengan teknik transformasi 3D seperti translate, scale, rendering mesh, scale cube, dan juga ada tadi looping. Hasilnya kita mendapatkan simulasi food court yang sangat mirip dengan kondisi asli di lapangan, tapi tidak terlalu mirip dengan aslinya. Oke, baik, itulah penjelasan dari food court Lama Unesa. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari bangunan FCC baru. Nah, yang pertama itu ada num calls, num rows, tile size, gap size,
yang dimana numcols itu adalah jumlah kolom, lalu numrows itu adalah jumlah baris ubin, lalu tile size itu adalah ukuran ubin, lalu gap size itu adalah jarak antara ubin. Ini menggunakan grid dasar untuk food core atau jumlah kolom dan baris ubin serta ukuran dan jarak antara ubin. Selanjutnya ada warna kayu dan payung. Itu ada wood air dan UMB air. Yang dimana itu adalah untuk warna kayu dan payung coklat yang digunakan di berbagai objek. Selanjutnya ada variabel kamera. Lalu ada ini cam X, cam Y, cam Z itu untuk menentukan posisi awal dari kamera. Nah, selanjutnya ada rotasi kamera yang dimana itu cam yaw, cam pitch itu adalah cam yaw adalah rotasi kiri atau kanan, lalu cam pitch adalah rotasi atas atau bawah. Selanjutnya ada kecepatan gerak kamera. Yang pertama ada move speed, lalu ada first speed, lalu ada road speed, yang dimana itu untuk menentukan kecepatan gerak kamera saat bergerak maju, mundur, naik, turun, ataupun melakukan rotasi. Lalu selanjutnya ada control mouse, ada ease dragging, last mouse X, last mouse Y, dan mouse sensitivity. Yang dimana itu adalah untuk mengatur kontrol mouse untuk putaran kamera. Selanjutnya ada fungsi ini GL, yang dimana ada GL Clear Color, lalu GL Enable, lalu GL Shade Model. GL Clear Color itu adalah latar belakang ke warna biru langit. Lalu GL Enable itu adalah untuk mengaktifkan pengujian kedalaman untuk menangani objek yang tumbang tindih. Lalu GL Sheet Model itu digunakan untuk menyempurnakan bayangan objek. Lalu ada Draw Courtyard, yang dimana itu adalah untuk menggambar tanah hijau dan untuk menggambar ubin warna krem. Jadi fungsi ini untuk menggambar area lantai dengan menggunakan guard ubin dan latar belakang hijau untuk tanah. Selanjutnya ada jalan masuk di tengah pagar depan, ada draw entrance page yang itu gunanya untuk menggambar jalan masuk di tengah pagar. Selanjutnya ada table set. Void draw table set ini untuk menggambar meja ditambah kursi dan payung di depan di ruangan tengahnya. Jadi fungsi ini menggambar satu set meja dan kursi dengan opsi untuk menambahkan payung kerucut di atasnya. Lalu selanjutnya ada bagian toko. Lalu ada bagian deretan toko di belakang courtyard. Ada drawback shops yang berfungsi untuk menggambar toko-toko di belakang courtyard. Fungsi ini menggambar deretan toko yang bagian belakang di food court. Jadi posisinya itu ada meja, kursi, dan payung. Mungkin di belakangnya itu ada toko atau kios seperti itu. Lalu ada gazebo. Drawback gazebo. Drawleft gazebo ini untuk menggambar gazebo besar yang berada di sebelah kiri di depan kios
belakang. Lalu ada draw fence atau pagar. Itu untuk menggambar pagar dan gerbang di sekitar food court. Jadi gerbang yang berada di depan food court baru. Selanjutnya ada light display. Yang GL Clear ini fungsinya untuk membersihkan layar. Lalu ada GL Load Identity itu untuk mengatur ulang transformasi. Selanjutnya ada Glue Look At, Cam X, Cam Y, Cam Z itu untuk memanggil fungsi untuk menggambar objek. Ada Draw Courtyard, Draw Underpath, Draw Middle Tables, Draw Fence, Draw Back Shops, Draw Side Building Right, Draw Left Gazebo, dan Glued Shop Buffers itu untuk menukar buffer tampilan baru muncul. Oke. Selanjutnya saya akan membagikan yang bagian danau. Sebentar ya. Bentar ya guys, ini filenya beda. Bentar. Udah kelihatan belum guys? Udah? Udah, oke. Selanjutnya ada bagian Danau Unesa. Yang pertama itu ada Camp Pos X, Camp Pos Y, Camp Pos Z itu untuk menentukan posisi pandangan pertama, di mana Camp Pos Y itu mengatur tinggi mata dan Camp Pos X, Camp Pos Z itu untuk mengatur seberapa jauh kamera dari objek. Lalu Camp Yaudek dan Camp Pitdek itu untuk mengatur sudut pandang kamera. Lalu ada leg inner dan leg outer itu untuk itu adalah dua array yang menyimpan koordinat titik-titik yang membentuk batas dalam dan luar danau. Ini digunakan untuk menggambar area danau. Lalu ada set material yang dimana set material ini digunakan untuk menetapkan warna dan efek material seperti objek, seperti pencahayaan ambien, difusi, dan spekular serta kilauannya. Lalu ada draw ground. Draw ground ini untuk menggambar tanah dasar. Lalu ada draw roads yang ini. Draw roads itu untuk menggambar jalan yang mengarah ke danau. Lalu ada pagar. Ini draw fence segmen lokal itu untuk menggambar satu segmen pagar dengan pipa horizontal dan fungsi fence, draw leg fence itu menyusun pagar mengelilingi danau dengan segmentasi yang pas. Lalu ada draw lamp, draw lamp post. Ini adalah lampu yang
menggambar tiang lampu di pagar keliling. Jadi setiap pagar itu dikelilingi oleh lampu begitu. Lalu ada lalu ada draw front park island itu untuk menggambar taman dengan pohon besar, pohon pinus, pohon manggis, serta monumen kecil dan bangku. Selanjutnya hmm, ada draw pine tree yang digunakan untuk menggambar berbagai jenis pohon yang ada di taman. Lalu ada draw small monument yang fungsinya di mana itu untuk menggambar monumen yang ada di belakang danau, seperti yang monumen ada danau Unesanya seperti itu. Lalu lalu ada kom Campus X ini untuk maju mundur, case S itu untuk ke kiri, case A itu untuk ke kiri juga, case D itu untuk ke kanan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari gabungan Fakultas Hukum, FC Lama, FC Baru, serta Danau. Oke, wes. Oke. Tuh, Baik teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari tugas yang telah kami kerjakan, yaitu pembuatan Fakultas Hukum. Kemudian ada food court lama, food court baru, dan juga danau dengan menggunakan visualisasi dari eh, Open Glut dan juga Fleetwood. Kami dari kelompok 5 memohon maaf jika mungkin output dan juga hasil dari gambar belum sempurna dan tidak mirip seperti aslinya karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga minta maaf jika ada beberapa kalimat yang mungkin sukar untuk dipahami dan juga kata-kata yang kurang mengenakan. Kami dari kelompok 5 dengan ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah teman-teman. Terima kasih Pak Akbar. Satu semesternya. Jangan lupa berbuat baik dan menebar kebaikan.